Kaum mukmin dianiaya. 2. Karena Tuhan, kekejaman-kekejaman yang dialami kaum mukmin itu seolah-olah bukan apa-apa. Cacian terdengar laksana doa, dan batu-batu seperti beludru. Penduduk kota yang merdeka tapi beriman tak kurang pula menderita keganasan. Para tetua dan pemimpin mereka menganiaya mereka dengan bermacam cara. Utsman adalah seorang berumur 40 tahun dan berada. Tetapi, pada saat kaum Quraisy mengambil keputusan mengadakan penganiayaan umum terhadap kaum muslimin, pamannya, Hakam, mengikatnya dan memukulinya. Zubair bin Al-Awwam, seorang pemuda pemberani, yang di hari kemudian menjadi panglima Islam yang masyhur, diikat dalam gulungan tikar oleh pamannya, dia sapi dari bawah dan sangat menderita oleh sesak nafas. Tetapi ia tak mau menanggalkan imannya. Ia telah menemukan kebenaran dan tidak melepaskannya lagi. Abu Dzar dari suku Ghafar mendengar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pergi ke Mekah guna penyelidikan. Kaum Mekah mencoba menghalang-halanginya dengan mengatakan bahwa mereka mengenal betul Muhammad dan bahwa gerakannya itu hanya bertujuan untuk kepentingan sendiri. Abu Dzar tidak terpengaruh, ia menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendengar amanat Islam langsung dari beliau, dan baiat masuk Islam. Abu Dzar memohon diperbolehkan merahasiakan imannya terhadap sukunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa ia boleh berbuat demikian beberapa hari. Tetapi, ketika ia berjalan di lorong Mekah, didengarnya serombongan pemimpin Mekah memaki dan mencemooh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melancarkan serangan-serangan kotor. Ia tak dapat menguasai dirinya untuk merahasiakan iman dan segera menyatakan, "Aku menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada yang patut disembah selain Allah, dan Muhammad adalah abdinya dan Rasulnya." Teriakan di tengah halayak kufar seolah-olah merupakan tantangan. Mereka bangkit dalam marah dan ia dipukuli sehingga jatuh pingsan. Paman Rasulullah, Abbas, yang pada waktu itu belum baiat, ada di situ dan berusaha secara lisan membela orang yang jadi bulan-bulanan itu. "Kafilah makananmu melalui suku Abu Dzar," katanya, "dan marah atas perlakuanmu terhadap dia, kaumnya dapat membuat kamu mati kelaparan." Hari berikutnya, Abu Dzar tinggal di rumah, tetapi hari esoknya, selagi ia menuju kumpulan itu dan mendengar lagi mereka memaki dan mengutuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah-sudah, ia pergi ke Ka'bah dan menjumpai orang-orang di sana berbuat serupa. Ia tak dapat menguasai dirinya, lalu berdiri dan mengucapkan pernyataan imannya. Sekali lagi ia diperlakukan dengan aniaya lagi ganas. Hal itu masih terjadi ketiga kalinya dan kemudian Abu Dzar pulang ke sukunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tidak terkecuali dalam perlakuan kejam terhadap orang-orang mukmin. Pada suatu waktu beliau sedang sembahyang. Serombongan kaum kufar melilitkan sehelai jubah pada leher beliau dan menghela beliau, tampak mata beliau pun akan keluar dari kelopaknya. Abu Bakar kebetulan ada dan menyelamatkan beliau sambil berkata, "Kamu mencoba mau membunuhnya karena ia mengatakan bahwa Tuhan itu sembahannya?" Pada peristiwa lain, beliau sedang sholat, ketika bersujud mereka meletakkan di atas punggung beliau jeroan-jeroan unta. Beliau tak dapat bergerak apalagi bangkit sebelum beban itu dilepaskan. Pada peristiwa lain lagi, beliau sedang berjalan di jalan raya dan serombongan anak jalanan mengikuti beliau. Mereka tak hentinya memukuli kuduk beliau dan mengatakan kepada halayak ramai, "Inilah orang yang mengaku nabi." Demikianlah kebencian dan permusuhan terhadap beliau terus berlaku, dan demikianlah keadaan beliau tidak berdaya. Rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu dari rumah-rumah di sekitarnya. Kotoran dan sisa binatang sembelihan dilemparkan orang ke dapur beliau. Pada banyak peristiwa, debu dihamburkan kepada beliau di waktu beliau bersembahyang sehingga beliau harus mencari tempat yang aman untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tetapi, segala kekejaman yang dilancarkan terhadap golongan lemah lagi tidak berdosa dan terhadap pemimpin mereka yang jujur dan bermaksud baik namun tak berdaya itu tidak sia-sia. Orang-orang sopan menyaksikan itu semua dan tertarik kepada Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu kali sedang istirahat di Safa, suatu bukit di dekat Ka'bah. Seorang pemimpin Mekah, Abu Jahal, musuh terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ke situ dan mulai melemparkan makian busuk kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak berkata apa-apa dan pulang. Seorang budak perempuan dari rumah tangga beliau menyaksikan kejadian yang menyedihkan itu. Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang gagah yang ditakuti dan disegani oleh orang-orang sekota, baru pulang dari berburu di hutan dan masuk rumah dengan megah, sedang busur bergantung pada pundaknya. Budak wanita itu tak lupa akan peristiwa tadi pagi. Ia merasa jijik melihat Hamzah pulang dengan penampilan demikian. Ia mencelanya dengan mengatakan bahwa Hamzah boleh memandang dirinya gagah dan pergi kian kemari bersenjata,
tetapi tidak tahu apa yang telah diperbuat Abu Jahal terhadap kemenakannya yang tak berdosa pagi tadi. Hamzah mendengarkan penuturan peristiwa pagi itu. Walaupun belum beriman, Hamzah bertabiat ksatria. Boleh jadi ia telah terkesan oleh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum begitu jauh untuk mau masuk terang-terangan. Ketika didengarnya serangan Abu Jahal yang kasar itu, ia tak dapat menguasai dirinya lagi. Keraguannya mengenai ajaran itu lenyap. Ia merasa sampai saat itu terlalu beranggapan mengenai urusan itu tidak penting. Ia langsung pergi ke Ka'bah, tempat para pemimpin Mekah biasa berkumpul dan berunding. Diambilnya busurnya dan dipukulnya Abu Jahal dengan keras. "Anggaplah aku dari mulai saat ini pengikut Muhammad," katanya. "Kamu berani memaki-makinya karena ia tidak mau menimpali. Jika kamu gagah berani, mari kita berkelahi." Abu Jahal tercengang membisu. Sahabat-sahabatnya bangkit hendak memberi pertolongan. Tetapi, karena takut kepada Hamzah dan sukunya, Abu Jahal mencegah dengan perhitungan bahwa perkelahian terbuka akan terlalu merugikan. Memang, katanya, dalam kejadian tadi pagi ia bersalah, Hisham dan Tabari.